Barber Talk Podcast, talks about barber life. Sebelum kita memulai obrolan ini, diharap untuk dipahami bahwasannya konten podcast ini berdasarkan asumsi. Pendapat sebagai media, tempat kita mengaspirasikan pemikiran kita. So, tolong dimengerti dan buang jauh-jauh baper-baperan yang tidak jelas. Oke, musik dulu ya. Hai, selamat datang di Barber Talk Podcast. Kali ini bersama gue, Albasit. Halo semua, dengan gue lagi, Asep Mila. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nggak bosan-bosannya denger gue sampai basit ngoceh-ngoceh masalah barber tentunya. Sep, anyway, kayaknya lu ngantuk banget nih. Baru bangun apa? Baru bangun coy. Ya, kita ini nge-record sambil sahur lah. Bener banget. Jadi podcast kali ini episodenya sangat-sangat mendadak karena kita mengejar tag buat episode selanjutnya. Jadi bisa dibilang tag kali ini sangat-sangat mendadak. Tapi kayaknya nggak jadi masalah sih buat para pendengar kalian, karena kita insya Allah mohon kalau misalnya ada yang ke distract, ya maklumin aja, karena di episode kali ini kita tetap masih dengan situasi yang dimana pandemi COVID-19, yaitu tidak bisa untuk ketemu langsung. Jadi mau nggak mau kita by website sih. Benar sekali itu. Ya gimana, namanya juga pandemi seperti ini kan, istilahnya kita pun maksimalkan untuk teman-teman agar terus menanggalkan kelatih-kelatihan kita. Lu hari ini sibuk banget ya, nyampe kita ngetek ngulur. banget. Jadi pada akhirnya udah hampir jalan 2 bulan ini. Kebetulan gue kan lagi off nih di barber. Mungkin para pendengar tahulah gue kerja di barbershop juga. Cuma dalam 2 bulan belakangan ini gue lagi off banget. Jadi mau nggak mau mengisi kegiatan sih dari podcast, pelan-pelan belajar konten dan lain-lain. Tapi kemarin gue mulai belakangan ini lagi open home delivery service, dan alhamdulillah ternyata antusiasnya juga maju dan bergerak gitu. Berarti lu nerapin house calling ya, barber calling ya, ke rumah ya berarti ya. Iya. Dan alhamdulillah manajemen di tempat gue bisa memaklumi dengan keadaan sekarang. Jadi iya sih, bener tuh. Akhirnya gue buat bookingan. Ternyata kemarin melalui Instagram dan share aja sih di beberapa sosial media, ternyata alhamdulillah antusiasnya juga cukup bagus lah ya. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap gue harus memahami bahwa gue tidak bisa menerima customer yang gampang menerima aja gitu. Tapi harus ada protokol yang sesuai dengan COVID-19 sekarang. Jadi kayak contohnya gue bawa disinfektan, masker atau hand glove dan lain-lain gitu. Berarti dari owner tempat lu nyukur, berarti dia support lah ya, Martin, nggak ada batasan larang buat barbernya. Untungnya alhamdulillah sekarang tidak ada batasan, karena kalau kita sadari secara realistis kan kita harus bisa memaklumi bahwa ya kondisi udah begini coy. Kayaknya kalau misalnya ada peraturan yang sedikit memberatkan pekerja kan juga sekarang bingung juga gitu. Iya. Anyway, sorry banget nih kita akhirnya ngetek jadi sebelum sahur, karena alhamdulillah baru punya waktu kosong sekarang setelah dari sebetulnya dari kemarin pagi gue baru sampai rumah tuh jam berapa ya? Jam 11 pagi baru sampai rumah, istirahat bentar, jam 3-an prepare, sampai tadi baru nyampe di salah satu guru yang ngajarin gue nyukur sih lebih tepatnya, Bang Bule. Jadi Bang Bule roadside. Tadi kayak gue balik ke rumah kayak anjir jauh banget. Tadi klien gue di daerah Jakarta Selatan, ternyata nggak jauh dari lokasinya. Ya udahlah gue kesini sampai akhirnya kita bisa ngetek nih di episode kelima ini. Oke. Alhamdulillah lah, berarti kita jangan kebanyakan bacot deh. Langsung aja deh ke tujuan kita apa sih nih judulnya nih? Yep. Tentang barber lah pasti ya kan. Banget dong. Awal mula mungkin teman-teman kan
penasaran lah. Dari kemarin kita kan nggak pernah menceritakan. Iya. Kok bisa sih secara spesifik kok bisa sih gitu kan? Iya. Iya gitu kan. Apalagi kita kan berbeda background nih, gue malu kan banget. gitu kan gitu banget. Kalau berarti lu dari tahun 2013 ya? 2013. Nah, di sini tepatnya di episode kelima ini gue dan Asep bakal menceritakan kok bisa sih masuk barber dan menceritakan sedikit perjalanan hidup di barber mungkin secara spesifik. Jadi ya benar. Mungkin sudut pandang ini. Sudut pandangnya dalam mungkin sebagai gue selaku owner dan mungkin basis sebagai barber, mungkin di sini bakal ada dua sudut pandang yang berbeda tapi sama-sama masih ada garis merahnya kok dalam pembicaraan gue masih gitu. Oke. Jadi langsung aja lah berarti ya. Oke. Jadi gue dulu aja ya. Boleh lalu dulu cerita langsung. Jadi setelah episode pertama kita melakukan introduction dan episode kedua kita mulai menjelaskan secara singkat sejarah barber, di episode ketiga kita juga sedikit ada diferensiasi tentang barber dan pangkas juga, dan di episode 4 kemarin kita akhirnya menginterviewkan narasumber. Tapi ada salah satu ada yang kurang nih Sep dari podcast kita. Kita sudah menginterviewkan bukan beberapa sih, misalnya baru satu orang lah, dan akan ada yang bakal diinterview lagi. Tapi kita belum menceritakan secara spesifik kita ini siapa sih di dunia barber. Bener gak sih? Bener lah gitu. Kenapa selama ini kita host berdua ini nggak pernah cerita loh keluh kesahnya kita dalam barber. Banget, setuju banget. Oke. Keluh kesahnya udah bagaimana sih sebenarnya lu pada selama barbering khususnya selama pandemi gini kan gitu. Pasti orang-orang pengen tahu tuh. Oke. Mulai dari dulu lah mungkin lah. Di tahun 2013 gua masih gua nggak salah gua masih SMA kelas 1 apa? Kalau salah SMA kelas 1 gua lupa. Pokoknya gua masih sekolah. Nah, di zaman itu dimana gua punya rasa penasaran yang sangat tinggi di dunia barber sebetulnya. Kenapa? Jadi pada saat itu tuh biasanya anak-anak sekolah itu masih doyan banget namanya nongkrong, mungkin bandel-bandelnya kayak tawuran dan walau dari 2013 berarti gua kuliah. Iya. Ya intinya lu lebih tua sih daripada gua. Nah, oke. Back to topic. Gue punya rasa penasaran gitu. Jadi akhirnya gue nongkrong gue tuh suka banget tuh dari 2010 kali ya, 2010, 2011, 2012 tuh gue suka banget tuh nyari-nyari barber tuh. Akhirnya gue menemukan cocok lah barber di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Tapi dengan gue yang masih muda tuh, masih bocah banget, kayak jauh banget ya sih ke Jaksel buat potong rambut doang gitu kan. Akhirnya gue mencari gitu, ada gak sih barber yang dekat dari tempat tinggal gue gitu, yaitu kota Depok kan. Nah setelah gue di kota Depok itu, akhirnya gue menemukan salah satu barber yang namanya Kenek Evo. Jadi Kenek Evo itu salah satu yang punya itu namanya Bang Bule. Nah kebetulan banget gue lagi di sini nih, tapi Bang Bulenya masih nyukur. Dia kuat banget motongnya sampai jam segini belum kelar. Itu masih nyukur itu. Gokil. Ini BTW ini jam berapa ini? Jam 2.59. Jam 3 Pak. Jam 9. Gila. Jam 2.59 cuy. Oke. Dan gue salutnya ada konsumen dia di sini ya. Ini ada yang ketok-ketok kayaknya maklumin ya, jam 3 malam nih udah ketok-ketok nih 3 kali. Ronda. Oke, lanjut. Nah, di 2013 itu akhirnya gue punya rasa penasaran di mana gue main ke barber. Di situ gue main sama ada tuh gue ketemu sama salah satu teman barber juga namanya Virgi tuh. Pasti lu tahu lah. Nah, ada Virgi dan lain-lain tuh nggak salah IP itu Indonesia Pomade Enthusiast. Nah pada saat di situ tuh gue main di situ, ada salah satu distro juga punya temannya Bang Bule, dia orang Bogor. Nah singkat cerita gue main ke situ, gue bocah sendiri, tapi teman gue tuh anak-anak di dunia seni gitu. Yang satu art worker, kita tahu lah art worker siapa, si Virgi kan, dia jago banget tuh gambar. Terus Bang Bule nyukur. Terus ada teman-temannya Bang Bule distro, gue lupa namanya Jarwo apa siapa. Terus gue ke situ, dia bisa desain baju, terus punya clothing dan lain-lain gitu kan. Terus gue main ke situ kayak, lah gue ngapain gue main ke tempat seni yang anak-anaknya berpikir secara pakai otak kanan ya, otak kanan otak kiri tuh, yang pakai seni gue lupa dah.
otak kanan yang mainnya pakai otak kanan, dan gue anak-anak yang dibilang sistematis, dalam arti masih berpendidikan secara formal gitu kan. Nah terus gue main kesana kayak gue main sama anak-anak seni tapi nggak ada ilmu yang bisa gue pakai gitu, nggak ada ilmu yang bisa yang gue dapat dan gue terapkan gitu. Akhirnya gue nggak tahu kenapa ada itu awalnya kalau ditanya gue kenapa masuk barber itu gue iseng sih bisa dibilang. Nah, iseng itu dalam arti ada di waktu yang dimana gue bilang, Bang, ajarin gue dong. Hah? Ajarin apa? Kata Bang Bule. Ajarin nyukur. Serius lu masih sekolah? Iya Bang, nggak tahu aja Bang, gue pengen belajar, gue bilang gitu. Dan pada akhirnya singkat cerita gue mulai rasa penasaran, mulai kepo dan mulai ganggu. Dalam arti kayak gue nggak motong, gue main ke situ, gue ngeliatin Bang Bule nyukur gitu. Gue pengen tahu gitu. Oh kalau sama anak-anak sini kayak keren banget gak sih, kayak lo kerja yang nggak depan komputer atau nggak masuk pagi pulang sore, tapi lo bisa bahagia gitu. Lo bisa memanage waktu dengan baik gitu, dan lo menyukai pekerjaan itu gitu. Dan akhirnya gue mencoba yang dimana kayak gue coba aja deh gitu. Akhirnya bulan ke bulan gue mulai penasaran, dan akhirnya ada salah satu om gue bilang gini, kamu suka main ke barber ya? Iya om, kenapa? Syukurin om dong, kamu bisa nyukur kan? Tololnya gue bilang apa sih? Bisa. Iya, itu Allah. Gue bilang, dan itu ya demi Allah, gue belum bisa, dalam arti gue nggak bisa motong satu kepala, gue cuma bisa memahami fundamental basicnya aja, tapi gue udah bilang bisa pada saat itu. Dalam arti baru fundamental teori lah, praktek nggak pernah itu. Masih tremor gitu kan. Dan akhirnya gue mempelajari itu, dan om gue bilang, tahu nggak om gue pas gue bilang bisa apa? Ya udah potongin om baru beli mesin. Mampus nggak lu? Pas itu mesinnya. Aduh, gue nggak tahu merek apa yang jelas. Itu mesin kacau sih, 15 menit panas banget kayak setrikaan. Cuman menurut gue berarti ya itu adalah pressure dan trial and error gue. Dan FYI, om gue yang ngomong itu adalah om yang paling galaknya galak banget gitu. Jadi kayak gue udah di pressure, gue nggak bisa motong, dan gue bilang bisa, dan dia beli mesin karena dia tahu gue suka main ke barber, dan dia minta tolongin gue. Mampus nggak lu? Tuh gue motongin terus saat itu lu motongin gimana saat itu? Gue nggak tahu modelnya apa, yang jelas cuman kayak rapi. Dan gue tahu gitu, mau bukan kacamata tukang cukur pun, kacamata seseorang yang awam dengan dunia rambut, dengan industri rambut, orang udah bisa tahu itu potongan yang parah gitu. Tapi tahu nggak om gue bilang apa? Itu 3 kali loh, dia udah ngeliat udah rapiin lagi sampai 3 kali kan dia bilang, keren, pelajarin lagi, nggak masalah jelek, yang penting kalau mau berusaha bisa jadi sesuatu. Dari situ om, gue udah ketakutan kayak anjing, gue bakal diomelin nih, gue bakal dimaki-maki nih, karena om gue tuh galak banget yang itu kan. Dan akhirnya om gue support kayak gitu. Tau nggak endingnya apa? Setelah gue pulang, tuh gue motong dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, kalau nggak 3 jam gue motong. Parah, sih emang di awal. Gue pakai gunting mie, nyaris tuh kepleset merek. Tapi biasanya gitu sih, hal menakutkan ketika kita mulai hal baru, mati seperti nyukur ya. Gue pun juga sama dulu. Awal gue mulai nyukur tuh, wah gue mungkin bisa sampai 2 jaman, dan itu pun apa yang ketika nyukur ngerasanya rapi nggak ya itu, ujung-ujungnya malah berantakan. Tapi malah di situ tuh apa ya, jadi kecanduan loh. Itu akhirnya setelah gue motongin om gue tuh jam 2, akhirnya gue ngobrol-ngobrol kayak, emang kamu suka sama dunia ini gini. Dan akhirnya om gue bilang apa? Ya udah bawa aja tuh mesinnya. Nanti kalau om mau potong, kamu kesini aja potongin om. Ya udah gue bawa tuh mesin, gue tanya sama Bang Bule, Bang gimana sih cara megang mesin, gimana sih cara megang gunting, belajarin. Tau nggak lu, itu gue masih inget banget kalau nggak salah, sekitar 70-80 kepala teman-teman gue potongin secara gratis. Dan ayo dong potong sama gue beliin jajanan deh, segala macem deh, biar gue bisa belajar nih. Saking nyarinya buat jam terbang ya. Bisa beli mannequin, gue nggak tahu ada mannequin kayak gitu. Iyalah, mannequin mahal gitu kan. Dan konteksnya gue masih anak sekolah gitu. Akhirnya gue tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya bisa aja kalau lu saat itu nyukur. Kenapa kayak bapak kenapa kayak
tukang beca ataupun apa orang-orang apa yang mungkin dalam arti nggak pikiran buat potong rambut, ketika lu samperin mereka, bang mau cukur nggak gitu, pasti gue yakin mereka mau. Nah, gitu kan. setelah itu gitu. gue inget banget, gue motongin hampir 70 sampai 80 kepala, sampai akhirnya teman gue mau, ini Bran gue kasih duit nih 10.000 goceng segala macam. Wah, gue bilang betul, udah kayak apresiasi banget men, kayak wah lu udah mau motong sama gue, terus mau bayar gue meskipun gue tolak-tolakin kan. Dan gue ingat tuh kata bang gue, Bran, lu kalau udah lulus sekolah, udah lulus SMA, lu boleh kerja di tempat gue. Dan akhirnya gue punya in the end gue punya mindset dan wishlist dalam hati gue kayak ya Allah, gue pengen banget, hamba pengen banget, ya Allah, hamba pengen banget kerja di barber. Aku pengen balik kerja di barber. Semoga bisa ya suatu saat nanti. Tahu nggak lu apa konteksnya? Dan setelah gue lulus sekolah 2016 itu, jadi selama 2013 sampai 16 itu gue motong cuman kayak gue main ke barber motongin, atau misalnya gue motongin teman gue dan lain-lain gitu kan. Jadi ibarat tuh kayak kerja paruh waktu gitu. Tapi ya gue nggak minta bayaran, dalam arti kayak ya udah, gue bayar nggak bayar gue seneng karena gue ngakuin ini secara kebahagiaan gitu kan. Dan akhirnya di tahun 2016 keluarga gue tuh basically keluarga yang bisa dibilang ortodok banget sama pendidikan. Dalam arti kayak bokap gue tuh keluarga bokap tuh keluarga yang pendidikan. Even pada saat gue lulus sekolah pun kayak, kamu harus kuliah jurusan ini ya, kamu harus bisa jurusan ini ya, dibilang gitu kan. Kamu harus urusan ekonomi ya, kok nggak hukum gitu, karena bokap gue hukum dan keluarga besar dari bokap tuh keluarga yang hukum gitu. Dari dalam arti kayak ortodok dan pendidikan, dalam arti kayak mereka bisa dibilang main aman, kayak udahlah lu kuliah tuh yang jelas biar lu bisa kerja dengan jelas dan lu dapat gaji yang jelas gitu. Konteksnya adalah hidup, sekolah, kuliah, kerja, nikah, mati gitu, simple. Maksudnya nggak tantangan itu tantangan yang udah di planning gitu, bukan tantangan yang kayak jalanin aja. Tapi ya mungkin kalau saat itu lu diuntungkan posisi lu memulai dari SMA ya, Martin. Akhirnya saya dan sering dengan gue di 2016 gue mau kuliah, gue nggak dapet cuy. Dan gue nggak sedih gitu. Jujur gue sedih, maksudnya sedih sih kalau dibilang gue nangis gitu, gue nggak dapet kuliah tuh gue nangis gitu, gue pengen nangis, ya Allah kenapa nggak kuliah sih. Ternyata pas gue tangkap adalah oh iya, gue berdoanya setelah lulus kuliah pengen kerja tukang cukur, bukan pengen kuliah gitu. Karena menurut gue adalah ya Tuhan mengabulkan gue dari doa yang gue minta gitu. Akhirnya gue 2016 tuh gue kerja di salah satu barber di Jakarta Timur. Akhirnya gue bilang sama nyokap sama bokap bahwa anakmu ini pengen kerja, kerjanya adalah seorang tukang cukur, gue bilang gitu. Tahu nggak bokap gue bilang, bokap nyokap gue bilang apa? Terutama nyokap sih, kayak kamu yakin banyak pergaulannya nggak bener loh, orangnya pada begini loh, nanti kamu dapat customer yang sukanya sama laki-laki loh dan lain-lain loh. Gue bilang, gue bilang, gue kan dipanggilnya Ade ya di rumah. Ade tuh ngejalanin ini dengan suka dan cita gitu, dengan kebahagiaan gitu. Dan Ade bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak benar gitu. Sekarang Ade udah nggak kuliah. Sekarang 1 tahun ke depan Ade mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Percayalah kalau misalnya anakmu ini pengen sukses gitu, anakmu ini pengen berusaha dengan caranya sendiri gitu, meskipun bukan secara keinginan nyokap bokap gue yang pengen gue anak hukum atau anak ekonomi atau anak yang ibarat gelar lah gitu, yang even. Terus kalau bokap tuh kayak gimana responnya kayak gitu? Awalnya berat. Gitu. Dia tetap pokoknya kamu harus kuliah ya, kamu harus kuliah ya. Nah akhirnya setelah 2016 gue kerja, gue doa lagi tuh, ya Allah, bisa nggak sih hambamu ini bisa kerja sambil kuliah, kerjanya tetap tukang cukur, tapi kalau bisa kuliah. Tahu nggak ternyata apa? Dan akhirnya di 2017 gue dapat kuliah sampai sekarang kan. Di 2017 gue kuliah, di sini dapat tingkatan lagi, pemikiran lagi yang dari bokap gue sih, terutama kayak kamu yakin kuliah sambil kerja? Udahlah, orang tua tuh masih bisa ngebantu gitu, orang tua itu masih bisa ngebiayain gitu, kamu ngapain harus kerja? Nah, tapi dalam arti keluarga lu orang tua lu ini demokrasi, pengertian menerima
masukan dari anaknya, karena kalau di keluarga gue itu keluarga yang bisa dibilang pemikirannya itu bisa berdiskusi, dalam arti hak asasi manusia itu di keluarga gue kuat banget, HAM itu kuat banget sih. Jadi kayak apa lu pengen ngapain? Ya segala gitu positif dan benar ya nggak masalah, tapi lu harus bisa punya penjelasan yang jelas supaya tujuannya itu jelas gitu. Jadi jangan sampai kayak gue pengen memilih hidupan ini tapi lu nggak bisa ngasih kejelasan buat kedepannya gitu. Dan gue bisa ngejelasin itu, dan akhirnya in the end bokap gue bilang ya udah kamu nggak apa-apa jadi tukang cukur, jadi seorang barber, tapi yang penting selesain kuliah kamu. Setelah kamu lulus kuliah nggak masalah kalau kamu mau kerja di tukang cukur atau kamu punya barber atau kamu buka barber, mungkin memang nasib kamu di dunia, di industri itu. Ya bokap gue nggak masalahin. Tapi kalau sampai sekarang pun nyokap selalu bilang kayak, kamu nggak pengen apa kerja di kantoran, duduk di kursi depan komputer, ketemu klien, pakai jas, pakai dasi, kamu nggak pengen apa kayak gitu? Kalau nyokap gue masih kayak gitu. Cuman gue bilang, mah bukannya anakmu ini idealis, tapi gue tuh mengembangkan opportunity gue yang ada gitu. Opportunity gue apa gitu? Ternyata pada hakikatnya, pada dasarnya fundamental yang gue punya, opportunity-nya adalah seorang barber gitu. Tapi gue tidak bisa egois gitu. Gue tidak bisa idealis dengan kehidupan gue gitu. Maksud gue, yang gue tangkap adalah oke, gue boleh idealis gitu, tapi ternyata idealis itu punya makna yang positif nggak? Idealis lo itu bisa membuktikan hasil nggak? Tapi gini Bran, sebatas mana lo meyakinkan diri lo, apapun yang lo pilih sekarang ini dalam dunia barber, usaha sebagai tukang cukur, itu sudah lebih cukup. Apakah misalkan apa lu nggak pengen apa punya hal baru, misalkan apa mau dong, pengen nyoba lah kerja di kantoran lah gitu. Setelah gue belajar sama tadi Bang Bule, gue ceritain. Nah setelah itu gue akhirnya memulai yang dimana oh ternyata gini loh kalau misalnya kerja kuliahan gitu kan. Even pada setelah gue kuliah, gue udah mulai beberapa masuk barbershop gitu. Gue mencoba tantangan baru yang dimana gue mencarikan diferensiasi sih, lebih tepatnya diferensiasi barber A dengan barber B. Enggak, maksud gue gini, apa sekarang posisikan kan sebagai penghasilan tetap adalah sebagai tukang cukur kan. Setelah lulus kuliah nih, lu punya sarjana, punya gelar. Apakah lu gitu, maksud gua tuh, ini gua mewakili teman-teman ya, pasti kan lu pernah bilang apa banget. Nah, itu pernah nanyakan Bang, lu mau kemana gitu, apakah lu bakal jadi gini, melamar kerja di perusahaan kah? Ini gue direct dulu ya, daripada saat gue kuliah ya. Setelah gue kuliah kan gue pernah kerja di salah satu corporate juga. Akhirnya gue pengen tahu tuh kerja corporate kayak gimana sih. Tapi tetap hubungan corporate itu ya bisa dibilang hubungannya dengan barber gitu. Gue di salah satu distributor penyedia barang kebutuhan barber lah di Jakarta. Ya dia masuk pagi pulang sore juga gitu kan, sempat depan komputer juga, sempat ketemu klien juga. Kerja gue di marketing kan waktu itu. Akhirnya gue merasakan, oh ini loh kalau kerja kantoran. Dan kalau ditanya mungkin setelah gue kuliah gue mau jadi apa, setelah gue punya gelar sarjana komputer Eskom. Jadi just for FYI, just for your information, bagi para pendengar, gue kuliah sebagai jurusan informatika. Mungkin kalian kayaknya sudah banyak tahu informatika itu jenjang kerjanya ke arah mana dan tujuannya ke arah mana gitu. Jadi kalau ditanya gue bakal ke arah mana setelah kuliah, karena gue orang yang selalu penasaran dan pengen mencoba limit dalam diri gue. Limit dalam arti apa sih? Ya contohnya misalnya, gue kuliah dan orang tua masih bisa ngebiayain, tapi gue malah udahlah gampang, gue pengen coba sambil kerja gitu. Nah jadi kalau ditanya gue setelah kuliah mau jadi apa, gue bakal memanfaatkan opportunity yang ada di pendidikan gue gitu. Setelah gue berarti nggak memungkiri lu bakal daftar perusahaan atau jadi secara langsung misalnya event kayak gini kan? Gue pagi sampai sore gue kerja di salah satu corporate gitu, malam gue ngebarber, atau misalnya gue ngebarber full tapi gue ngerjain project-project yang berhubungan dengan corporate gitu. Jadi kayak gue pengen ngembangin diri gue juga sih. Jadi kalau ditanya jati diri gue di mana, sebetulnya gue nggak tahu ngerasa sebetulnya. Kalau gue mau mengamini diri gue ya, kalau ditanya ya
lu pasti tahu lah di episode keempat si Bang Dana ngomong kalian itu mau dikenal di dunia ini sebagai siapa sih, gitu kan? Nah, kalau ditanya, jujur gue sebetulnya pengen dikenal sebagai seorang barber, bukan untuk pencitraan, tapi lebih tepatnya kayak, men gue udah di dunia ini gitu. Buat apa sih gue kenalin ke orang lain gue sebagai ini gitu. Karena kalau gue sadari ya, barber is part of my life gitu. Dia bukan sekedar pekerjaan gitu. Barber itu sebagai bagian dari hidup gue yang mungkin tidak akan pernah hilang, dan mungkin ini jadi bahan cerita buat nanti kalau gue punya anak, punya keluarga dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya setelah perjalanan gue yang nge-barber dan lain-lain, akhirnya terlalu teringat gitu kan. Jadi kalau ditanya informatika itu hubungannya apa sih sama barber gitu kan, akhirnya gue melakukan diskusi dengan beberapa customer, dengan salah satu owner barber. Ternyata wah kayaknya bisa ya gue mengembangkan website buat barber gitu. Oh gue bisa ya ngebikin profil company buat barber. Nah maksud gue lebih ke arah situ sih. Jadi kayak gue bersinergi lah lebih tepatnya, menghubungkan dua jenis profesi yang bisa menjadikan tujuan yang sama. Insya Allah kalau memang ada jalan, mungkin in the end gue bakal seperti itu sih, Seth. Ya intinya sih, selagi lo bisa ngelakuin hal di batas limit lo dan lo bisa mampu, ya lebih baik lo ya lebih baik 2-3 jadi terlampaui gitu. Ini kalau ditanya bagi pendengar gitu. Si Basit podcastnya semangat banget. Iya semangat banget, karena bisa dibilang ini salah satu cerita gue gitu. Ini salah satu cerita yang menurut gue patut gue banggain sih ya. Berarti emang awalnya lo terjun emang lingkungan tukang cukur ya gitu. Mungkin bukan berbeda dengan gue sih. Kalau dibilang khususnya background keluarga gue tuh berbau militer, terutama berbau militer, dalam artian ada kepikiran dulu jadi seorang tukang cukur pertama tuh kan gitu. Karena konsepnya orang tua gue tuh ya benar, mungkin semua orang tua sama lah, pengen anaknya tuh udah yang pasti-pasti aja lah, kerja segala macam inilah gitu kan gitu. Dan gue pun sebagai tukang cukur ya, gue tuh sebagai anak band dulu, sebagai anak band zaman gue ya gue sempat berprestasi juga SMA itu, ikut jingle dare, ikut ya pensi lomba-lomba festival dulu ya zaman dulu gitu. Tetapi ternyata yang dulu sempat gue banggakan itu ternyata orang tua gue nggak support, dalam artian ngapain lo jadi anak band lah gitu kan. Nyampe gue pun pengen kuliah dulu di Lampung tuh, kampusnya tuh 4 kampus yang beranak band lah gitu, dan gue nggak boleh. Dan saat itu gue diarahkan untuk udah masuk sekolah kedinasan aja lah gitu kan gitu, ikutin jejak almarhum bokap gue kan gitu. Ya udah ya gue ikut ngatur orang tua kan gitu, dan orang tua, dan ternyata bukan di situ jodoh gue, tapi di sekolah kedinasan lainnya gitu. Nah karena selama 3 tahun gue sekolah itu kan, setiap 2 minggu sekolah itu selalu botak gitu. Nah di situ nggak tahu, gue ngerti, entah mungkin karena sering banyak clipper kepala gue gitu kan, jadi entah bikin candu atau gimana lah gitu kan gitu. Gue tuh risih tiap tebel potong, kadang pernah seminggu sekali potong kayak gitu kan gitu. Nah sampai pada akhirnya itu karena mungkin keluarga dari nyokap gue tuh kan memang pembisnis ya, barang itu mungkin entah orang tua gue tuh ngedoktrin gue, nyokap gue tuh gue suruh ketika gue udah kerja sebagai PNS itu kalau bisa duitnya tuh jangan dibuang gitu kan, jangan itu asik puter lah gitu kan. Ya udah akhirnya gue konsul sama teman-teman gue yang udah terjun dalam dunia bisnis saat itu. Udah gitu gue tanya lu suka apa gitu. Ini cerita awal dulu ya gitu. Gue suka 2 hal, gue bilang saat itu gue suka banget sama Taichan. Istilahnya tuh Lampung, Jakarta, bukan Taichan Senayan kan, gimana sih kan? Tahun 2013 gue. 2013 gue kuliah di sekolah kedinasan. Gue nggak tahu. Iya, Taichan gue karena anak
ih dapat ada gagar dari Taichan itu kan itu. Nah saat gue udah mau buka bisnis di Lampung Taichan, ternyata gue ada kecolongan, udah ada duluan itu kan. Era saat itu gue punya modal, gue pengen bangun usaha. Apa yang lu suka saya gitu? Apa yang sering gue lakuin? Nah gue sering nyukur sih gitu kan sering apa tiap 2 minggu sekali nyukur itu. Ya udah buka aja tempat cukur lah itu kan itu. Saat itu gue punya dana sekian, tapi itu benar-benar buta. Gue pernah jadi bisa dibilang lu memasuki dunia barbershop, dunia industri kreatif ini secara trial and error gitu ya. Maksudnya tidak mendalami. Kan ada orang yang buka barber, ya dia berawal dari tukang cukur gitu, tapi lu bukan tukang cukur malah buka barber gitu ya. Iya beda. Iya makanya gue bilang background gue malu mungkin berbeda terbalik kan gitu. Nah asalnya dari hal yang biasa jadi yang luar biasa bagi gue gitu kan gitu halnya. Nah udah itu akhirnya gue punya modal sekian. Saat itu gue punya teman yang sekarang satu tim sama gue di Clubhouse. Udah itu yang dulu teman band gue juga dia ini. Nah gue ketemu partner saat itu. Ya dia punya teman kampusnya tukang cukur kan gitu. Jadi setelah itu gue kayak pemodal pasif lah kan. Pemodal pasif ketemu ya cocok gitu kan. Itu juga gue masih buta tentang bisnis kan. Jadi kayak benar let it flow lah ya. Ya udah let it flow aja ngalir aja apa yang penting udahlah jalan dulu aja gitu kan. Sebenarnya itu salah. Namanya bisnis itu harus dipersiapkan secara matang gitu. Jadi buat pendengar yang pengen buat bisnis itu tolong kalian tuh buat starting planning dulu lah gitu kan gitu. Jangan ngali jadi buang pengalaman gue jadi ngebuang duit percuma selama karena memang beberapa bulan lah itu kan gitu. Secara bisnis ya benar mental gitu kan. Jadi istilahnya kayak iseng-iseng lah mungkin iseng-iseng gue bangun bisnis iseng nyukur iseng jadi barber. Oke, lanjut. Iya gitu kan gitu. Jadi iseng-iseng terus ya udah itu dia sendirian nyukur. Saat itu kan gua kerja di sini kan otomatis ya gua percayakan ke dia gitu kan gitu. Bisa jatuhin gua tuh kayak investor lah, marketing investor kan, nggak langsung gitu kan gitu. Tetapi ternyata sinjang waktu itu pengalaman gue pribadi ya gitu, ketika suatu brand lo sudah mulai naik banget tuh, udah mulai demand-nya udah meningkat, pasti gitu bakal muncul konflik, pasti konflik suatu. Iya, itu harus kuat akar lo, itu diuji mental lo sebagai seorang pengusaha lah gitu kan gitu. Nah dari situ timbullah pergesekan lah gitu kan itu, sampai pada akhirnya tuh gue nggak ngerti ya kenapa orang ini kok jadi berubah ke guanya gitu loh. Jadi berubah lah Martin. Ternyata situ dipertanyakan yang konsep awalnya kita ngebangun bisnis ini berdua, tapi orang ini pengen memiliki brand itu loh. Ya mau nggak sini, tapi sedangkan ya dari segi konten segi nama segala macam tuh, dari segi karakter branding itu ya pure gue sama drummer gue ini loh, temen gue ini loh gitu kan itu bukan partner tukang cukur gue, bukan kan itu. Sedangkan partner tukang cukur gue ini dulu ketika diajak sharing ya dia tuh nggak, ya udah kasih aja lah gimana lah gitu kan. Udah lu gitu. Bos itu suka-suka lo gitu, tapi lu pengen ngebuat gimana jadi leader dan ngebimbing mereka gitu ya. Iya gitu, jadi gue tuh selalu bilang gitu kan, dia posisikan gue sebagai bos gitu kan, posisikan gue sebagai rekan kerja lu, partner kerja lu. Saya tuh selain itu gue nih kerangkanya, lu dinamonya, gue selalu bilang gitu kan gitu. Nah tapi ya gimana namanya ego keartisan seorang tukang cukur lah ya, gue yakin semua di situ gue belajar di situ gue melek buat tentang dunia barbering. Ternyata ya jadi dari hal itulah gue dipandang nol sebelah mata beran, karena satu sisi gue nggak ngerti tentang barbering dan gue nggak bisa cukur saat itu. Tadi itu konflik dan itu nggak ada MOU juga. Udah gitu ya dia tiba-tiba
pengen milikin Katos, ya dia gini. Dia selalu nanya ketika modal udah balik. Sorry gue potong. Katosnya siapa? Lu itu gentleman gue bilang atau gimana? Awalnya. Oh berarti gentleman agreement awal aja. Gimana? Iya hanya sekedar ngomongan aja, Brang. Gue bilang gentleman gue bilang tadi kan gak ada MOU dari awal kan. Setelah itu gue bener-bener buta dalam bisnis saat itu gitu. Hanya apa? Ya udah tau tadi error gitu loh. Makanya di sini gue terbuka aja sama pendengar semua. Jadi semoga pengalaman gue ini jadi pembelajaran buat lu pada yang bang bisnis tuh jangan nyampe kayak gue saat itu. Nah, udah gitu akhirnya malam itu gue nggak bisa, gitu. Gue nggak mengorbanin sepenuhnya apa yang udah gue bangun ini. Tiba-tiba lu ngambil segitu, tiba-tiba lu ngambil begitu aja, gitu. Akhirnya dia yang cabut tuh, cabut saat itu. Di situ titik balik gue berani. Dari situ bangsat lah hati gue apa gara-gara gue nggak bisa nyukur, gue harus bisa nyukur. Saat itu gue langsung nyari kayak seminar kayak private kelas gitu kan. Sampai pada gue ketemu lo kan saat itu momen itu kelihatan gitu. Di situ akhirnya dari mulai situlah dari dia ninggalin gue tuh tahun 2000. Itu sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2018 Agustus 2 tahun lalu lah gitu kan gitu deh. Tapi dalam arti saat itu emang gue udah mulai mengerti Clipper, Prima segala macam udah, tapi sampai teknis nyukur saat itu gue ya belum bisa kan gitu. Masih dekat cabut. Tapi saat itu gue punya partner satu lagi, dalam artian yang sekarang masih bertahan sama gue. Nah, udah itu gue masih bisa satu lah sama dia gitu kan. Nah, akhirnya gue bagaimana caranya gue harus bisa belajar belajar nyukur. Mati gue harus bisa nih, karena posisinya partner gue yang sekarang ini selain itu kemampuannya itu dulu ya baru dalam artian yang dari nol itu istilah gitu. Dan gue harus dapat ilmu banyaknya gue transfer ke rekan gue yang sekarang ini gitu. Ya akhirnya situ gue belajar nyukur lah macam. Dan pada akhirnya gue jatuh cinta sama dunia barbering. Di situ akhirnya gue nggak tau gue semakin edik ketika belajar nyukur, bisa nyukur. OB gue cukurin, temen gue cukurin gitu. Lama-lama ya benar, gue yakin lu pada nggak belajar nyukur, rugi gue bilang. Ketika lu belajar nyukur tuh ternyata gue punya soft skill tuh, soft skill nyukur tuh. Soft skill lu punya punya ilmu tuh soft skill, lu nggak rugi gitu loh. Nah jadi kelihatan gua jadi pada pentingnya owner bisa nyukur. Kenapa? Jadi ketika lu tinggal partner kerja lu bisa nyukur boy. Enggaknya kan bukan saya itu brand. Iya gitu. Jadi akhirnya tahu lapangan dunia barber seperti apa dan lu semakin matang dalam berbisnis. Gitu. Mungkin kalau gue ceritain setelah-selahnya dalam berbisnis nanti bakal aja mungkin bakal panjang podcastnya. Jadi secara langsung ya itulah tentang bisnis barber part keduanya. Iya, jadi intinya tuh itulah gue mendikan berbeda terbaik dengan Gibran, tapi ada benang merahnya gitu loh. Sama-sama kita berawal dari isengnya itu ternyata bisa menjadi isengnya Gibran. Ya. Iya. Iya, dari amatir kita belajar jadi profesional gitu loh. Jadi iseng iya gitu loh. Dan akhirnya pun gue terjun nyemplung gue berani di barber ini itu. Jadi saya itu total gitu loh. Gue juga gitu loh, bukan sekedar punya brand, punya bisnis. Udahlah nggak bisa bertahan, udahlah selesai dah, tinggalin aja, nggak kayak gitu. Sekarang jadi saya itu udah melekat jadi karakter gue sendiri gitu loh. Jadi gue pun khusus di lingkungan kerja sendiri ya. Asep itu udah, Asep cukur barber itu, dia punya usaha ini. Jadi ternyata karakter belakang ya, udah intinya sih gitu lebih yang gue dapat berawal dari penasaran gitu, karena gue yakin orang yang hidup di dunia seni semua itu mungkin berawal dari penasaran gitu. Dan menurut gue jangan melakukan hal yang jangan berpikir tidak bisa kalau lu belum coba sih. Jadi menurut gua semua orang bisa aja jadi tukang cukur kalau dia pengen belajar dan penasaran akan sesuatu itu gitu.
sama satu sih, kebanyakan owner di Indonesia ini yang nggak bisa nyukur tuh pada jaim. Jangan pernah jaim bro. Aslinya lu punya pandai kerja, teman apa karakter lu bisa nyukur. Ya lu jangan sok jadi bos lah gitu, Martian. Ya lu memposisikan diri lu sebagai pembimbing apa sih, ya pembimbing. Kakak, keluarga apa ya apa jangan pembimbing lah. Ya kalau misalnya lu jangan lu belajar juga sama capture lu, nggak salah kok itu. Apa salahnya gitu. Iya nggak masalah gitu kan, tapi kan tetap wadahnya lu punya sektor, punya bagian masing-masing gitu loh. Jadi nggak tetap datanya capture ini nggak akan bisa masuk ke dunia lu gitu loh. Dia punya gap gitu kan gitu. Terus dan ketika owner ini bisa nyukur setuju banget, lu bakal tahu suka dukanya seorang barbering lapan gimana gitu. Lu bakal tahu berasa banget lu bakal tahu tahu lah. Lu kalau saya berasa banget pasti gitu. Jadi lu tahu gimana caranya ketika barber lu sepi, tahu apa tuh. Jadi bukan hanya sebagai pangkodamar, tau pangkodamar. Pangkodamar tuh panglima dalam kamar, hanya duduk doang. Kalimat lu bos. Iya. Banyak kan jadi jangan cuma lu duduk di kamar doang, duduk di meja lu. Tapi kesimpulannya sih setoran doang. Semoga gitu. Dari podcast ini bisa menjadikan cerita dan penyemangat buat bagi para kalian yang mungkin mau coba di dunia barber itu seperti apa. Intinya itu sih. Apalagi kalau gua rasa di masa pandemi COVID-19 ini, orang yang nggak bisa nyukur pun akhirnya beli mesin cukur buat nyukurin suaminya atau nyukurin adiknya atau nyukurin kakaknya gitu kan, berawal misalnya dari platform video atau misalnya sosial media atau misalnya search engine di internet dan lain-lain gitu. Jadi sama satu hal sih juga. Jangan pernah merasa lu bilang nggak punya bakat. Nggak itu. Semua tuh punya bakat semua kok. Percaya mau gak, sama halnya lu kayak anak bayi belajar makan, bukti bisa makan kan lu. Udah, lu paham kan kata gue itu. Yang ngerasa mereka nggak bisa nyukur karena mereka wajar lah bro, namanya lu pada nyukur pertama gagal, udah itu nggak apa-apa, itu mengganggu mental lu berani nggak buat nyukur berikutnya. Sama pasti kayak Gibran pun nyukur pertama mungkin berantakan, tapi kan lama-lama ketika lu bisa sih lama-lama lu bakal ketagihan. Panjang Sep. Kayak kita kalau nyeritain ini sampai buka puasa nanti. Panjang lah kalau cerita masalah. Iya, ini bakal jadi panduan bisa kali di episode mungkin ada part 2-nya dari bisnis dan lain-lain. Dan anyway, ini agak ada yang unik Sep di podcast kali ini. Gue menceritakan orang yang ada di podcast ini, tapi orangnya lagi samping gue. Apa tuh? jadi gue tuh kayak bocah yang bingung gitu. Gue ceritain bang bulenya samping gue tadi. Tapi seneng sih gue sama lu juga nggak lupa sama sejarah, nggak lupa dengan terkadang ada kenapa yang udah bisa nyukur jago macam tapi nggak mengakui lu besar dari mana itu loh. Jangan kayak gitulah. Gimana caranya lu harus menghormati siapa yang ngajarin lu, siapa yang pernah ada berperan dalam hidup barbering lu harus memperkenalkan mereka gitu loh. Terkait yang tadi gue bahas, mungkin kalau misalnya ada waktu di kemudian hari, gue bakal mengundang interview narasumber yang ngajarin gue nyukur. Kalau memang dia bisa berkesempatan untuk berbicara, nanti gue bakal ngajak bareng lu Sep. Mungkin episode ini mungkin ini salah satu pernah ngajarin gue cukur nih. Oh iya benar. Orangnya. Iya, episode selanjutnya episode ini yang ngajarin gue nyukur nanti pernah sama kita dia. Kalau yang ngajarin gue nyukur mau ngomong, kayak kita bakal ngundang dia buat interview kayaknya. Iya gitu. Dia yang ngajarin. Jadi kesimpulannya begini Sep, yang ngajarin gue nyukur sama yang ngajarin gue nyukur ngajarin gue tentang apa? Satu circle Sep. Jadi orang itu aja. Iya teman. Dia satu circle. Bola transfer aja gitu.
Oke lah. Itu udah masuk masa-masa sahur, kayak kita nggak mungkin bisa lama-lama lagi. Sahur ya, harus sahur dan kayaknya capek banget kalau bacot sambil makan. Jadi lebih baiknya kita bakal melanjutkan episode ini selanjutnya dengan kondisi dan suasana yang lebih nyaman dan damai. Karena mohon maaf kalau misalnya agak ke distract karena gue lagi di lokasi tempat yang ngajarin gue nyukur. Anyway, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan record. Mohon dimaklumkan. Tetap semangat, jaga kesehatan buat kalian semua. Ini udah mau lebaran loh, jangan sampai gimana-gimana, harus tetap jaga kesehatan. Paling bener. Gitu aja kali Sep ya, yang bisa dijelasin di podcast kali ini kayaknya ya. Oh ya, bagi para pendengar atau para barber atau siapapun itu yang mungkin ada hubungannya dengan barber, boleh banget bisa berdiskusi di podcast kita dengan cara email di business.barbertalks@gmail.com atau di Instagram kita di barbertalks.id. Kritik dan saran boleh banget ada di situ. Oke, Sep, anyway kita ada di mana sih kalau dengerin platformnya? Benar. Platformnya kita ada di Spotify, pastinya bisa di-search aja Barber Talk ID. Bisa jadi itu ada di YouTube aplikasi dan ada di Apple Podcast. Kalau kalian tidak pakai Spotify, gitu. Kalian di Apple Podcast. Nggak ada Apple Podcast, bisa di YouTube. Jadi di mana aja. Kalau emang kalian suka sama podcast kita, boleh banget di subscribe di YouTube, di follow di Spotify atau di subscribe juga di Apple Podcast. Banget. Dan kalau misalnya ada ide-ide buat di sharing juga ke teman-teman lainnya, boleh banget silakan DM di Instagram kita di barbertalks. Gak masalah. Ataupun komen-komen di setiap postingan Instagram kita, nggak masalah. Udah ngotot nih, udah capek gue ngomong mulu. Kita selama menampung. Udah lapar. Ya boleh lah. Gue udah lapar ini. Sama udah mau hampir sejam. Gue harus banyak kurang lebih ya. Iya, udah. Padahal kita bahasan baru kulit ya, penggambaran awal mula kita terjun. Iya. Di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.